الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin ditulis oleh Syekh Al-Hilali rahimahullahu taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Dia berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat umur panjang, mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut kita manfaatkan untuk terus mengumpulkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir. Disebutkan di dalam surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Ayat ini tentang dada yang lapang. Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dada seseorang bisa lapang? Dalam tafsir disebutkan, tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Abbas bertanya, apakah dada bisa lapang? Iya, dada bisa lapang. Apa tanda lapangnya dada seseorang? Rasulullah menjawab, tanda lapangnya dada seseorang apabila hatinya berpaling dari terhinanya dunia menuju nikmatnya di hari akhir, dan dia tersibukkan untuk mengumpulkan bekal-bekalnya yang akan dia rasakan nanti di hari akhir. Maka itulah makna dari atau tanda lapangnya dada seseorang. Manakala seseorang tersibukkan beramal salih untuk menjadi bekal dia di hari akhir nanti. Tafsir Al-Qurtubi surah Al-Insyirah. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembacaan hadis ke 135 atau hadis ke-9 dalam bab bayani kasrati turuqil khairi, banyak jalan menuju kebaikan. Hadis ke-9 dalam bab ini. Ke-19 At-Tasi' Ashar, hadis ke-19. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yaghrisu gharsan, tidaklah seorang muslim menanam pohon, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, yang kemudian buah dari pohon yang dia tanam itu dia makan, maka itu adalah sedekah baginya. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, atau buahnya diambil oleh orang lain, buahnya dicuri oleh orang lain, maka itu juga menjadi sedekah baginya. Wala yazra'u ahadun illa kana lahu sadaqah, tidaklah seseorang bercocok tanam atau menanam pohon kecuali itu adalah sedekah baginya. Wa fi riwayatin lahu, di dalam riwayat yang lain, fala yaghrisul muslimu gharsa, tidaklah seorang muslim menanam satu pohon, fayakula minhu insanun, lalu buahnya dimakan oleh orang lain, bisa dengan cara orang itu membeli kepadanya atau dengan cara dicuri dari pohon tersebut, dari buah pohon tersebut. Waladabah, atau dimakan oleh binatang, mungkin dimakan gagak kalau jambu atau apa saja, dimakan oleh binatang, oleh burung, wala tairun, atau burung, illa kana lahu sadaqah, kecuali itu semua
adalah sedekah bagi yang menanam pohon itu ila yaumil qiyamah, yang nanti hasilnya akan dia petik di hari akhir. Jamaah yang Allah muliakan, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beberapa poin yang dapat kita ambil dari hadis ini, ya. Dan ada perbedaan antara gharasu wa zar'un. Annal gharasa lil ashjar. Jadi menanam pohon itu namanya gharsun dalam bahasa Arab. Wazar'u ya, yakni menanam tumbuh-tumbuhan. Ya, menanam tumbuh-tumbuh seperti padi atau apa saja. Itu dalam bahasa Arab memiliki dua kata. Namanya al-gharsu waz-zar'u. Fiqhul hadis, beberapa poin yang dapat diambil dari hadis tersebut. Yang pertama adalah al-hassu 'alal gharsi waz-zira'ati, anjuran untuk menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan. Ya, di dalam agama kita dianjurkan untuk menanam pohon dan tumbuh-tumbuhan. Di dalam satu hadis yang lain, Nabi sebutkan sab'atun yajri ajrahunna. Ada 7 perkara yang pahalanya terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Terus pahalanya mengalir. Yang pertama adalah allama ilma, mengajarkan ilmu. Itu yang pertama kata Nabi, mengajar ilmu. Mengajar Quran, mengajar Iqra, mengajar hadis atau kitab-kitab para ulama, ya. Kemudian yang kedua, hafara bi'ra, menggali sumur, wakaf sumur, ya. Wakaf sumur. Selama sumur itu digunakan, lagi sumur untuk masjid, sumur untuk pesantren, ya, maka selama itu dia dapat aliran pahala. Kemudian yang ketiga, membangun masjid, ya, membangun masjid. Baik dia membangun secara pribadi maupun dia patungan. Kata Nabi, siapa yang ikut membangun masjid meskipun yang dia sumbangkan itu sebesar sangkar burung, ya, senilai sangkar burung, ya, berapa, mungkin ratusan ribu, maka itu akan membuat dia mendapatkan rumah di surga. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kata Nabi, amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun orangnya telah meninggal dunia adalah ajra nahra, mengaliri sungai, ya, membersihkan sungai agar tidak mampat, ya, dia bersihkan tuh sungai sehingga tidak terjadi banjir, ya. Maka selama sungai itu, ya, bersih, maka itu pahalanya sangat besar sekali, ya. Maka kalau di Jakarta pasukan apa itu namanya, oren, itu besar pahalanya, ya, membersihkan sungai. Yang dulu waktu saya dengar waktu awal dibuka, banyak orang nggak mau karena katanya kerja di tempat kotor. Tetapi beberapa kali saya ngobrol dengan orang, sekarang yang ngelamar banyak S1, ya, banyak S1 yang ngelamar, bukan lagi lulusan SMA. Kalau awal-awal lulusan SMA aja mungkin nggak mau. Sekarang yang ngelamar, ya, banyak sarjana, ya. Di samping mungkin maaf gajinya besar, ya, kalau dia paham juga pahalanya sangat besar sekali, membersihkan sungai. Yang berikutnya kata Rasulullah SAW, yakni menanam pohon, ya, menanam pohon. Baik pohon itu yang bisa dimanfaatkan buahnya, atau pohon itu hanya sekedar untuk berteduh orang lain, ya. Jadi kita menanam pohon di rumah, ya, niatkan karena Allah, bukan sekedar hobi, ya. Kita membeli bunga lalu kita siram setiap pagi, ya, niatkan karena Allah menyiram bunga itu, maka kita akan mendapatkan pahala besar. Selama bunga itu, selama pohon itu tumbuh hidup, kita meninggal dunia, maka kita akan tetap mendapatkan
aliran pahala. Ya. Kemudian yang keenam kata Nabi adalah warasa mushafa, ya, yakni wakaf Quran, wakaf Quran. Ya, di Quran yang banyak ini, kalau ini wakaf, setiap Quran ini baca, ini pahalanya besar sekali. Ya, satu huruf 10 pahala. Ya, maka begitu ada kesempatan, terutama kalau kita haji, kalau kita umroh, usahakan wakaf Quran. Ya, beli Quran yang asli, cetakan Madinah, tinggal taruh saja di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, itu pahala yang terus mengalir. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, kata Rasul SAW adalah man taraka waladan sholiha, barang siapa yang meninggalkan anak yang soleh, ya, orang tuanya meninggal dunia, anaknya soleh, ya, maka dia panen pahala setiap hari dari sholat anaknya, ya. Karenanya dalam pendapat yang kuat, anak baca Quran, ya, tidak mesti dia niatkan, saya membaca Quran, saya niatkan untuk orang tua saya, tidak mesti, ya. Tanpa dia niatkan membaca Al-Quran untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, secara otomatis bapak ibunya yang sudah meninggal dunia dapat pahala, ya, tak dapat pahala, kecuali yang harus diniatkan. Yang harus diniatkan itu apa? Badal umroh, badal haji, ya, badal haji. Jadi kalau anak sudah haji lalu dia berangkat lagi, dia niatkan hajinya itu badal untuk orang tuanya, itu harus diniatkan, ya. Adapun infak, infak diniatkan atau tidak diniatkan, orang tuanya kebagian pahala, ya. Tapi dilafazkan juga ke penerima, boleh, ini saya nitip uang, saya niatkan untuk orang tua saya, boleh-boleh saja. Adapun yang sifatnya seperti Quran, ya, itu tidak mesti dilafazkan, saya baca Quran ini untuk orang tua saya. Demikian juga sholat, ketika kita sholat tahajud, tidak usah kita niatkan sholat tahajud ini untuk orang tua saya, tanpa kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, secara otomatis bapak ibu kita sudah dapat pahala tanpa mengurangi nilai pahala kita yang sholat, ya. Itu manfaat dari meninggalkan anak yang soleh, ya. Nah, saat itulah orang tua baru tahu manfaat anak yang soleh setelah meninggal dunia, ya. Setelah meninggal dunia barulah orang tua tahu betul manfaat anak yang soleh, ya. Adapun selama hidup barangkali dia merasakan manfaat dengan kekayaan anaknya, dibangunkan ini, diberikan ini, ya. Tetapi setelah orang tua meninggal dunia, orang tua baru tahu betul manfaat anak yang soleh, ya. Kenapa? Selama anaknya soleh, dia kebagian pahala, ya, dia kebagian kebaikan. Nah, kembali kepada hadis pertama yang kita baca. Al-hathu 'alal gharasi waz-zira'ati, anjuran untuk menanam pohon atau bercocok tanam. Maka orang tua kita, mungkin di antara kita ada orang tuanya petani, itu pahalanya besar sekali, ya. Jadi para petani itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu imaratil ardi. Kenapa kita dianjurkan menanam pohon, bercocok tanam? Di antara tujuannya adalah imaratul ardi, menjaga bumi, ya, menjaga bumi. Maka gerakan menanam gerakan penghijauan, gerakan menanam 1000 pohon itu syariat Allah, ya, itu syariat Islam, ya. Apa namanya, kalau di pantai itu ada menanam bakau, itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada anjuran imaratul ardi. Maka menebang pohon secara liar hukumnya haram, ya. Menebang pohon secara liar tanpa aturan pemerintah, istilahnya illegal, apa itu? Legal logging, itu hukumnya haram, ya, hukumnya haram, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa annaha minal a'mali allati la yanqatu fiha as-sawabu,
Menanam pohon yang tadi sudah saya jelaskan adalah al-a'malu, perbuatan allati la yanqati'u fiha thawabu, yang pahalanya tidak akan pernah putus bimauti fa'iliha, meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Ya, subhanallah. Jadi besar sekali pahala menanam pohon ini. Jamaah yang Allah muliakan, as-sa'yu fi tahsilin naf'i lil makhluqatillahi ta'ala wa taysiri umurihim wa qada'i hawaijihim, anjuran untuk memberikan manfaat untuk orang banyak. Ya, kita dianjurkan memberi manfaat untuk orang banyak. Ya, baik dengan ya taysiri umurihim, memudahkan urusan mereka, wa qada'i hawaijihim, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ada satu hadis Sahih Bukhari dikutip oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah pada bab hal-hal yang menyelamatkan di hari akhir. Ada orang Islam, bukan orang kafir, bukan pelaku syirik. Dia merasa dirinya tidak memiliki bekal yang cukup menghadap Allah. Ya. Dia meninggal dalam keadaan tidak kafir, tidak melakukan kesyirikan. Tetapi dia merasa tidak banyak kebaikan-kebaikannya. Tetapi Allah masukkan dia ke surga. Allah tanya kepadanya, apa hal yang kau lakukan waktu kau hidup? Ya Allah, saya waktu hidup diberikan kelebihan rezeki olehmu ya Allah. Mungkin dia pedagang, mungkin dia pengusaha, ya, atau dia orang kaya. Dan saya terbiasa meminjamkan uang kepada orang lain. Orang minjam uang ke saya. Dan saya punya staf, saya punya semacam anak buah lah. Ya, saya suruh tuh orang saya nagih. Tapi saya bilang ke anak buah saya, ya Allah, kalau dia mampu bayar, beri dia tanggungan. Artinya jangan paksa. Misalkan memang dia bisa bayar, tetapi dia ada kebutuhan yang lain, biarkan dia penuhi kebutuhannya dulu. Jangan kau paksa bayar hutangnya. Tapi kalau dia tidak sanggup bayar hutangnya, ya Allah, dia sampaikan kepada Allah, bukan berarti Allah tidak tahu. Dia tidak sanggup membayar hutangnya, maaf, saya maafkan dia ya Allah. Ya, apa kata Allah, Pak? Allah katakan, saya yang paling berhak memaafkan engkau. Karena engkau telah memaafkan hambaku, maka hari ini aku maafkan engkau. Dengan apa? Engkau masuk surga, tidak masuk neraka. Ini namanya memberi kemudahan ya pada orang lain. Termasuk apa? Memberi pinjaman uang, ya. Karena apa? Memberi, kita mengutangkan sebagian harta kita, uang kita selama kita mampu. Ya. Misalkan kita minjamin uang 100.000, maka kita itu dapat pahala dua. Dapat pahala dua. Pahala pertama, pahala meminjamkan uang. Itu pahala pertama, besar pahalanya. Pahala kedua, pahala sedekah. Ketika kita pinjamkan uang kita misalkan 100.000, dalam waktu 10 hari kita tercatat sedekah 50.000 selama 10 hari. Itu nilainya sama dengan kita memasukkan uang ke tromol 50.000 tiap hari selama waktu yang ditentukan. Ya. Nah, sampai 10 hari, aduh saya belum bisa bayar, ditangguhkan lagi 10 hari, maka nilai sedekah kita menjadi 25.000. Itu hadis Nabi. Ya, keutamaan memberikan keringanan kepada orang lain, ya, dan memenuhi hajat-hajat mereka, ya, termasuk apa yang sedang terjadi sekarang pada saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya, subhanallah. Apalagi yang sifatnya memang menjadi harian, ya, contoh, ya, kita beli meja ngaji, ya, meja baca Quran, itu kan sifatnya harian, ya, kita beli tuh. Selama meja ngaji itu dimanfaatkan oleh orang lain, dia menjadi mudah. Kalau dia pegang Quran besar kan berat.
dia taruh di meja, maka selama meja itu digunakan, maka dia dapat pahala. Apalagi kalau mejanya dari dia, Al-Qur'annya dari dia, udah dia borong ke pahala. Subhanallah. Jadi kata Nabi, as-sa'yu fi tahsilin naf'i li makhluqat. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk makhluk, baik itu manusia termasuk makhluk yang lain. Dengan cara apa? Taisiri umurihim, memudahkan urusan mereka. Wa qada'i hawaijihim, memenuhi kebutuhan mereka. Maka Nabi ditanya, orang yang paling baik itu siapa? Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Tentu yang paling bermanfaat untuk orang lain yang pertama dalam hal ilmu, baru kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Berikutnya, yusabul muslimu ala ma suriqa min malih. Ketika harta seorang muslim dicuri oleh orang lain, itu pahala baginya. Ya, itu pahala baginya. Ya, asal dia tidak, ya kadang-kadang harta dicuri datang ke dukun. Ya, ini siapa yang nyuri nih, Pak? Tanya. Maka 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Itu terjadi kalau di kampung-kampung. Iya, terjadi. Mungkin dari CCTV tidak terlihat siapa yang nyuri. Akhirnya datang ke dukun. Siapa? Dilihat sama dukun. Mungkin dilihat pakai alat, pakai air. Ya. Kampung-kampung masih ada yang begitu. Ya, apa istilahnya kalau ini? Kalau kami di Sulawesi ada istilahnya itu. Ya, apa namanya, Pak? Menerawang. Kalau kami di Sulawesi ada istilahnya, Malakia namanya, di Malakia. Ya itu 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Tapi kalau dia bersabar, ya, barangnya dicuri oleh orang, dia bersabar dan dia tidak curiga kepada orang lain kecuali ada indikasi-indikasi ada orang yang ngambil, ya udah dia bersabar. Ya, itu bukan rezeki dia, diambil oleh orang. Maka dengan kesabarannya itu dia dapat pahala besar dari barangnya yang dicuri, ya. Atau apa saja berupa apa ini buah tadi. Au ma ghadaba minhu au atlafa minhu wahtasaba dzalika indallah, dengan catatan dia berharap pahala dari musibah kecurian itu. Ya. Tapi kalau dia tahu, ini dalam syariat Islam ini, dia tahu ada orang masuk ke rumahnya hendak mencuri, hendak merampok, dia lawan, itu syariat Allah. Kemudian dia meninggal, mati syahid dia. Itu mati syahid dalam agama Allah, dalam agama kita Islam. Ya, kalau pencurinya mati, mati konyol, kita dapat pahala. Tapi kalau di negara Indonesia justru kita yang kena delik hukum, nah itu bahayanya. Ya. Jadi kalau ada orang masuk ke rumah kita, lalu kita bertahan dengan harta kita, kita bela diri kita, karena kita punya mungkin keahlian pedang, keahlian silat, lalu kita lawan, mati, nah, itu mati konyol tuh orang. Kita dapat pahala. Tapi kalau kita yang mati, kita mati syahid. Ya, kita mati syahid. Ya. Nah ini maksud hadisnya, pencurian yang kita tidak tahu. Ya, tapi kalau tiba-tiba kita lihat orang, ya udah biarin aja lah, biar saya dapat pahala, nggak begitu. Ya, nggak apa-apa. Kemarin saya udah ngaji, siapa yang kecurian hartanya dia dapat pahala. Lalu biarin, kalau ada pencuri lagi silahkan masuk, nggak begitu maksudnya. Jadi kalau kita tahu ada pencuri masuk ke rumah kita, kita lawan. Ya, tetapi negara kita ini ya tidak menerapkan hukum. Kita lawan, dia mati, ya dah bisa kena delik hukum. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian hadis berikutnya. Ishrun, hadis ke-20 dalam bab bayanu kasrati al-khair. Arada Banu Salimah
pengen ada satu suku di Madinah yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Jadi kalau disebut Yasrib, Madinah itu kota kecil dulu, Pak. Jadi kalau kita lihat Masjid Nabawi itu kan ada pintu di dalam masjidnya. Nah, di luar masjid ada gerbang. Ada gerbang 328, ada gerbang. Nah, itulah kota Yasrib itu dulunya. Hanya 1 kilo ke sana, 1 kilo barat. Nah, itulah kota Yasrib. Di luar itu bukan kota Madinah lagi. Ya. Nah, ada namanya Banu Salimah. Banu Salimah ini rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Arada Banu Salimata ayyantaqilu qurabal masjid. Mereka pengen pindah rumah agar rumahnya dekat masjid. Ya, dekat masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu. Keinginan mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, lalu Nabi katakan kepada mereka, innahu qad balaghani annakum turiduna an tanqalu quraba al-masjid. Benar kalian ingin pindah rumah dekat Masjid Nabawi? Ya. Faqalu, mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, betul ya Rasul, kami ingin pindah rumah. Ya, qad aradna dzalik, kami pengen rumah kami dekat masjid ya Rasul. Faqala, ya, Bani Salimata diyarakum tuktabu atharakum. Nabi katakan, wahai Bani Salimah, rumah kalian itu yang jauh itu, yang dengan kalian ke masjid, maka jejak-jejak kaki kalian itu adalah kebaikan bagi kalian. Ya. Jadi Nabi ingin katakan, semakin jauh jejak-jejak kaki kalian itu semakin besar pahalanya di sisi Allah. Tuktabu atharukum. Setiap langkah kaki kalian ke masjid itu pahala. Ya, maka mereka tidak jadi pindah rumah. Ya, tidak jadi pindah rumah. Nah, ini juga kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir surah Yasin. Mohon saya dibenarkan kalau saya tidak keliru, ayat 12 atau ayat 11. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarah. Dikutip hadis ini oleh Ibnu Katsir. Ya, nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa asarah, dan kami yang mencatat jejak-jejak kalian. Ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Inna bi kulli khutwatin darajah. Setiap langkah ke masjid itu adalah derajat. Ya, setiap langkah ke masjid adalah derajat. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, diyarukum. Maknanya, rumah kalian wahai Banu Salimah. Ilzamu diyarakum wabqu minha. Udah, kalian tetap di rumah. Rumah kalian tetap di situ, jangan pindah. Ya, ini maknanya satu. Ya, orang Islam itu terutama kalau sudah berumur di atas 50 tahun jangan banyak keluar rumah. Itu makna yang pertama. Jangan banyak keluar rumah. Nah, Nabi pernah ditanya, Pak, man najah? Orang yang sukses itu siapa? Orang yang sukses itu 3 kata Nabi. Yang pertama, orang yang pandai menjaga lisannya. Yang kedua, orang yang menangisi dosa-dosanya. Nah, yang ketiga, orang yang merasa luas dengan rumahnya. Apa makna merasa luas dengan rumahnya? Betah di rumahnya, tidak ingin kemana-mana. Ya, kenapa? Takut di luar banyak fitnah. Maka di rumahnya dia merasa aman. Ya, dia merasa aman. Maka orang salih tempo dulu, ketika umur mereka sudah 50 tahun, sudah jarang kemana-mana. Kalau tidak masjid, ya rumah. Masjid, ya rumah. Ya, maka ada di Basrah selama 30 tahun
Hanya rumah masjid, rumah masjid. Ditanya, kenapa kau lakukan itu? Saya sedang menunggu kematian saya. Saya menunggu kematian. Ya, kalau saya tidak meninggal di rumah, mudah-mudahan saya meninggal di masjid. Nah, itu kata orang soleh dulu. Ya. Nah, Nabi katakan kepada dia, ilzamu diyarakum wabqumit fiha. Tetaplah engkau di rumahmu, ya. Jangan kemana-mana, ya. Dan ini juga menjadi pelajaran kepada kita, kata beliau, bahwa kenapa Nabi melarang, ya, karena akan mengurangi nilai keutamaan mereka di sisi Allah, akan mengurangi nilai keutamaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat rumah jauh harus tetap terjaga sholat berjamaah, ya, harus tetap terjaga sholat Jumat, ya. Rumah jauh tidak menjadi alasan untuk sholat di rumah, ya. Nabi ingin memberikan pelajaran, gak apa-apa rumahmu jauh, selama engkau sholat di masjid, maka nilaimu itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Annal ajra ala qadri ma yubadhiluhu al-mukallifu min jihadi yahtaju ilaihi al-amal. Karena pahala yang didapatkan oleh seseorang itu bergantung kepada apa? Qadru ma yubadhiluh, sesuai dengan usahanya. Ya, kalau yang rumahnya dekat masjid, ya langkahnya sedikit, usahanya sedikit, ya, tetapi keutamaannya tentu lebih terjaga sholatnya. Nah, yang rumahnya jauh, langkah kakinya jauh, butuh apa, tenaga yang cukup, apalagi kalau panas, apalagi kalau hujan, ya. Tapi kalau hujan kan boleh kita sholat di rumah, ya. Tapi kalau dia tetap ke masjid, ya tidak apa-apa, dia tetap ke masjid, maka sangat besar pahalanya. Kenapa? Harus jalannya hati-hati, takut jatuh, licin, panas, lama kena sinar matahari, maka semakin susah satu ibadah dikerjakan, semakin besar pahalanya. Ya, jadi ada dua yang menentukan besar pahalanya seseorang di sisi Allah. Yang pertama dengan harta yang dikeluarkan, dan yang kedua dengan tenaga yang diusahakan. Ya, maka kata para ulama, haji itu pahalanya besar dengan dua, dengan harta dan dengan tenaga. Maka haji disebut dengan jihad harta dan jihad fisik. Untuk haji plus, nilai keutamaannya besar di sisi Allah karena banyaknya harta yang dikeluarkan. Itu kalau haji plus, ya, bayar sampai 300 juta. Apalagi zaman haji furoda, itu sampai ada yang sampai 500 juta ke atas haji furoda itu. Itu kalau ikhlas besar pahalanya. Tetapi tenaganya kurang. Ya, bagaimana coba dari dari tenda ke tempat ngelempar itu hanya tidak sampai 500 meter jaraknya. Tapi kalau haji reguler 5 kilo. 5 kilo jaraknya, Pak. Dari tenda ke tempat ngelempar itu jaraknya 5 kilo. Pulang pergi 10 kilo, 4 hari dilalui. Yang paling bagus sesudah zuhur. Ya, maka besarnya pahala haji itu karena tenaga, dan yang kedua karena harta yang dikeluarkan. Hotel haji reguler 4 kilo. Ya, tapi kalau hotel haji plus, kata orang sekarang, tinggal kecebur sampai. Ya, kenapa? Depan pelataran. Tapi bayarnya 500 juta. Pahalanya besar dengan apa? Uang yang dikeluarkan. Maka mudah-mudahan kita ini diberikan kelebihan oleh Allah, harta banyak, tenaga sehat, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kata beliau, kata pengarang kitab, annal ajra ala qadri ma yubadhiluhu al-mukallafu. Pahala yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, ya, sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Min juhdi yahtaju ilaihi al-amal. Jadi semakin jauh rumahnya, ya semakin besar pahalanya. Ya, sama. Mana lebih besar pahala jalan kaki dengan naik motor? Jauh lebih besar pahala yang jalan kaki. Kenapa? Waktu tempuhnya lama. Ya, kalau naik motor mungkin 3 menit, tapi kalau jalan kaki
mungkin sampai 7 menit ya. Maka selama 7 menit itu pahala baginya ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang berikutnya al-hathu ala salatil jama'ati fil masjidi walau kana yaskunu ba'idan anhu. Anjuran untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah walau kana yaskunu ba'idan anhu, meskipun rumahnya itu jauh dari masjid. Tetap sholat jamaah dianjurkan ya. Yambaghi adami tudhiqu 'ala al-muslim fi murafiqihim al-'amah walau in thaqala banu salimah qurabil masjid wa taba'hum ghairihim litudayyiqu 'ala al-muslima fi masjidihim nabawi ya. Dilarang memberikan kesulitan bagi orang lain ya. Ini Bani Salimah ingin pindah tapi memberi saran kepada mereka. Nabi tidak langsung melarang, Nabi tidak katakan jangan, Nabi tidak mengatakan itu ya, tapi Nabi memberikan pengarahan yang sangat luar biasa. Kalau rumahmu pindah ke dekat Masjid Nabawi, derajatmu akan dikurangin ya. Kenapa? Semakin jauh rumahmu, semakin banyak langkah kakimu. Silahkan kamu milih ya. Karena sahabat secara umum ingin pahala besar, ya nggak mau ya. Nabi tidak langsung mengatakan nggak boleh ya, nanti kamu ya. Begitulah cara komunikasi, cara dialog, cara pembinaan Rasulullah kepada para sahabat, dengan dialog, bukan dengan menghukumi, bukan dengan memvonis, tetapi dengan cara dialog ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis berikutnya. Sebelum kita pindah ke hadis berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Silakan. Ya. Ya. Iya. Ya. Merawat, mengurus anak yatim besar pahalanya. Ya, besar pahalanya. Nah, kemudian dia mendapatkan pahala saat itu. Dia mendapatkan pahala saat. Tapi kalau dengan sebab dia anak yatim bisa baca Quran, ya, dia pondokkan anak yatim, ya, dia sekolahkan anak yatim, lalu anak yatim itu menjadi saleh, anak yatim baca Quran, maka dia dapat pahala terus ya. Tapi kalau ya sekedar santunan hari itu, dia dapat pahala hari itu saja ya. Dia beri pakaian anak yatim hari itu, dia mendapatkan pahala hari itu saja. Makanya yang paling utama itu, yang dimaksud dengan mengkafil anak yatim adalah secara pendidikannya, dipondokkan. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana Quran sekedar pajangan, dia dapat pahala hari sedekah ya, waktu dia sedekah dapat pahala. Tapi Quran kalau sekedar pajangan, dia tidak dapat kebaikan ya, kecuali Quran itu digunakan. Makanya wakaf dalam Quran, dalam ajaran Islam, misalkan ada orang wakaf masjid, wakaf itu tidak boleh dijual. Dia boleh dijual, tapi hasil dari penjualnya itu untuk hal yang sama ya. Ada orang wakaf karpet, dijual untuk beli jam, nggak boleh. Dia harus beli lagi hal yang semisal ya. Kenapa? Kalau jam hanya waktu tertentu yang digunakan, tapi kalau karpet ya. Nah, jadi Quran ya, dia akan mendapatkan pahala saat dia wakaf itu. Bagaimana kalau hanya terpajang? Dia dapat pahala dari awalnya. Nah, ditambah lagi pahalanya selama Quran itu dipakai ya. Begitu dia digunakan, orang baca satu halaman, dia dapat pahala
berapa huruf dari satu halaman itu, ya. Nah, selama Quran juga terpajang tetap dapat pahala, tapi pahalanya tidak sama dengan dia digunakan. Ya, demikian. Ada yang lain? Silakan. Apa Pak? Ada apa? Ya. Iya. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Quran dari Allah 30 juz ke malaikat Jibril. Satu kali turun, jumlatan wahidatan. Sekali turun 30 juz dari Allah ke malaikat Jibril. Itulah Lailatul Qadar. Nah, dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad berangsur-angsur 23 tahun. Itu namanya Quran. Di bawah Quran ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Allah langsung Nabi Muhammad SAW. Itu namanya hadis qudsi. Hadis dari ma sunida ila Nabi SAW. Apa-apa yang disandarkan atau ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn. Nah, itu. Jadi hadis itu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi. Itu namanya hadis. Karena itu hadis itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Ya. Qala Nabi, padahal Nabi tidak pernah berkata. Maka Nabi katakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa menyandarkan kepadaku sesuatu padahal aku tidak pernah mengatakannya, maka Allah telah menyiapkan neraka tempat duduknya. Maka kebohongan yang paling besar bohong kepada Allah, bohong kepada Rasulullah SAW. Nah, hadis itu jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Karena apa? Jalurnya dari Nabi ke sahabat beda-beda. Ada yang jalur Abu Hurairah. Makanya hadis dari Abu Hurairah 4.000 sekian. Ada jalur Abu Hurairah tidak dengar, tapi ibu kita dengar, Aisyah sekian ribu juga. Ya, maka hadisnya dari jalur Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sampai ke kita ini gimana? Ada namanya sanad. Sanad dari Aisyah turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Itu namanya sanad. Ya. Ketika dari Aisyahnya benar, kemudian 4 orang setelah Aisyah ada yang cacat, nah, itu bisa dikatakan hadis lemah. Hadis lemah. Nah, hadis lemah ketika dalam hal fikih sepakat para ulama tidak boleh dipakai dalam hal hukum. Tapi dalam hal keutamaan pahala itu ada yang boleh dipakai, ada yang tidak boleh. Kalau hadisnya lemah. Tapi kalau hadis dibikin-bikin, namanya hadis maudhu. Itu hadis dibikin-bikin. Ya, tidak jelas dari siapa. Ya. Nah, biasanya hadis maudhu itu satu tentang keutamaan khusus puasa Rajab. Itu rata-rata hadis lemah semua itu. Bukan lemah, hadis maudhu. Ya, kalau ada yang share ke kita tentang keutamaan siapa yang puasa Rajab tanggal sekian puasa, itu bukan hadis lemah lagi. Tapi di atasnya namanya maudhu. Lemah itu ada 7 tingkatan. Yang paling parah namanya maudhu. Maudhu itu apa? Nabi tidak pernah mengatakannya, bikinan manusia, tapi disandarkan kepada Rasul. Contoh hadis maudhu, barang siapa yang meninggal dunia masih ada kopi di lehernya masuk surga. Itu ada hadisnya. Siapa yang meninggal dunia masih ada kopi di lehernya, maka dia masuk. Ini orang menganjurkan untuk banyak minum kopi. Ya, siapa yang rajin minum kopi masuk surga. Ya, itu hadis maudhu itu, hadis maudhu. Demikian. Ya, nah, ada hadis riwayat Bukhari tidak ada di Muslim. Ada di Muslim, tidak ada di Bukhari. Tapi ada dua-duanya. Di Bukhari ada,
di Muslim ada, namanya muttafaqun alaih. Sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Periwayatnya Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Tabrani, Hibban, ya. Jadi itu tentang hadis secara umum. Dan kalau mau dikupas secara tuntas, ini jurusan yang paling sulit di jurusan keislaman, jurusan hadis. Kenapa? Karena harus ngapal nama. Ya, saya dulu belajar di pondok, ini siapa ini? Dilihat, lihat buku yang lain, oh ini cacat, nggak diterima hadisnya. Imam Bukhari mau mengambil hadis, jalan 1000 kilo, jalan karena dia dengar ada hadis di sana. Yang ngambil ke sana, jalan kurang lebih 1000 kilo, ternyata orangnya sedang ngerjain ayam. Kur 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 kur. Ayamnya mendekat, tidak ada tidak ada beras, apalah bentuk makanan untuk ayam. Wah, kata Imam Bukhari, jangankan hadis, ayam aja dibohongin. Maka dia tidak jadi ngambil hadis kepadanya. Demikian. Ada nih. Fatwa MUI itu tidak mengikat. Ya. Fatwa itu dia tidak mengikat harus, karena fatwa bisa bertentangan dengan fatwa yang lain. Tapi kalau ijma itu kesepakatan para ulama, yaitu mengikat. Ya. Di zaman dulu ada namanya ijtihad. Zaman tabi'in. Kalau dia ijtihad, benar dapat pahala 2, salah dapat pahala 1. Ijtihad. Nah, sekarang ini fatwa namanya. Kumpulan-kumpulan ulama. Ya, dia berfatwa. Tapi bisa bertentangan dengan ulama yang lain. Contoh, fatwa ulama Qatar. Ini fatwa ulama Qatar. Boleh mengambil ihram di Jeddah. Itu fatwa ulama Qatar. Jadi kalau kita umroh, ya, kita miqat namanya Yalamlam. Kalau kita naik pesawat, itu harus di atas pesawat kita ganti baju, ganti ihram. Ya, kata fatwa Qatar, tidak usah, ya, ganti bajunya nanti di Jeddah saja. Ya, ini sama dengan fatwa MUI, boleh, ya, tetapi ditolak oleh fatwa ulama Saudi. Yang namanya miqat itu harus bertepatan khusus, ya, maka mengganti baju ihram di atas pesawat. Tapi kalau ulama Qatar tidak mesti, boleh di Jeddah. Sama fatwa ulama Qatar dengan fatwa MUI, ya. Jadi fatwa itu ulama ini fatwanya lain, ulama ini fatwanya lain, bisa ditolak oleh ulama yang lain. Demikian, ya. Fatwa, mohon maaf, Majelis Tarjih Muhammadiyah, rokok haram. Tapi fatwa MUI makruh. Ya, itu fatwa MUI makruh. Tapi fatwa Muhammadiyah hukumnya haram. Itulah fatwa. Tidak mengikat, ya. Banyak orang Muhammadiyah ngerokok. Banyak juga orang NU yang tidak ngerokok. NU fatwanya rokok makruh. Tapi kalau Muhammadiyah haram. Tapi yang banyak ngerokok orang Muhammadiyah juga, ya. Karena dia tidak mengikat. Nah, bagaimana hukumnya? Ya kembali kepada dalil. Ya, demikian. Ada yang lain? Silahkan. Saya kira cukup kajian kita. Insya Allah kita lanjut di pertemuan mendatang. Masih pada bab bayani kasrati turuqil khair. Banyak jalan menuju kebaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kebaikan kita diterima semua oleh Allah. Barangkali ada yang sedang sakit di antara kita, mudah-mudahan sakitnya Allah angkat. Kalau ada pengusaha pedagang di antara kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang kematian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.